Halo semuanya, kami dari kelompok 47B. Kami ingin memberikan hasil kegiatan kami selama seminggu ini dalam pendampingan Zero Waste. Ini adalah hasil dokumentasi dari kelompok kami. Halo guys, boleh gak nih kenalin nama, kelas, sama prodinya? Halo, perkenalkan nama aku Desi Putri Sharla. Aku dari kelas C Management. Oke. Perkenalkan nama aku Kandra Miftah Nugroho dari Prodi Manajemen kelas C juga. Oke, perkenalkan nama aku Aulia dari kelas H Prodi S1 Akuntansi. Oke, perkenalkan nama aku Wita Bedista, aku dari kelas H juga, dan aku dari S1 Akuntansi Angkatan 25. Oke. Perkenalkan nama aku Asyam Raffi Rashid Asyari dari kelas H Prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan nama saya Albert, saya dari kelas H, Prodi saya S1 Akuntansi. Nama gue Kadi Kunuha dari jurusan Ekonomi Pembangunan kelas C. Oke. Perkenalkan nama gue Muhammad Rizudani Alkohar dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Nama aku Naila Salsabila, aku dari Fakultas Hukum dan Prodi Hukum Angkatan 2025. Dulu, saya Muhammad Sarul, saya Brisam. Saya Rimka. Kenalkan, nama saya Muhammad Sahal, saya dari manajemen juga, dari manajemen Angkatan 22. Untuk silah, yang pertama pertanyaannya gimana sih pemahaman lo tentang konsep zero waste setelah mengikuti tugas dan bimbingan serta video edukasi kemarin? Kalau menurut saya selama bimbingan hampir itu 1 minggu ya kemarin, saya tuh jadi lebih ngerti tentang zero waste karena kan yang sebelumnya saya tahu kan zero waste cuma tentang ngurangin sampah gitu-gitu doang, dan ternyata setelah bimbingan kemarin saya jadi lebih ngerti makna lebih luas gitu tentang zero waste, yang tentang pola pikir juga dalam mengelola sampah sebelum dan sesudah pemakaian sih. Oke. Lalu kalau boleh tahu nih Dan, sebelum kami beri video edukasi yang kemarin dan sebelum aku bimbing kamu juga, persepsi kamu tentang zero waste itu apa? Sebenarnya dari dulu yang saya ketahui sebelum kamu jelaskan juga zero waste itu persepsi saya bagus ya, maksudnya tujuannya juga bagus kan untuk lingkungan, untuk bumi dan sebagainya. Untuk pertanyaan yang nomor 3 biasanya atau tindakan apa yang mulai diterapkan setelah hampir seminggu kemarin kami berikan bimbingan dan kegiatan zero waste ini? Saya jadi lebih sering bawa ke rumah sama bawa tumbler dari rumah. Menurut kamu, secara fasilitas selain tempat sampah pilah, hal praktis apa yang paling kampus butuhin buat bantu mahasiswa kurangi sampah dan mendukung zero waste ini? Menurut saya sebenarnya ada sih satu itu yang pengen banget ya, dari terutama ketika saya udah bawa bekal, yaitu sadar banget kalau kita tuh butuh buat refill minum gitu. Jadi kalau bisa memang di kampus tuh banyakin lah titik-titik untuk kita refill minum, karena biasanya kan kita kuliah dari pagi sampai sore gitu kan. Kalau satu botol doang kadang kurang, jadi kayak ujung-ujungnya kita akan beli minuman yang botol plastik lagi kan. Jadi menurut saya fasilitas yang perlu ditambahkan itu tempat refill minum. Oke. Kalau untuk kakak, setelah mendapat bimbingan serta video edukasi dari kami, ada tidak sih tantangan yang kakak hadapi dalam menerapkan zero waste dalam kesehariannya kakak? Kalau untuk tantangan, saya paling arah ke praktisan aja sih. Kalau untuk zero waste ini kan berarti kita harus ngurangin sampah plastik dan styrofoam. Nah, cuma tantangannya itu jadi lebih bawa banyak barang kalau misalnya wadah sendiri ke kantin, ya gitu deh. Oke. Selanjutnya, setelah mendapat bimbingan dan video edukasi, ada gak sih sisi negatif atau kelemahan dari gerakan zero waste yang kamu temukan? Kelemahannya itu biasanya berdasarkan dari setiap per individunya ya. Biasanya kalau individunya itu kurang konsisten atau segala macam, kadang dia bakalan nerapin zero waste-nya itu gagal di pertengahan jalan atau di prosesnya itulah. Oke. Nah, menurut kalian, parameter suksesnya program Zero Waste di kampus itu apa? Dan apa sampahnya berkurang atau kesadaran mahasiswanya yang malah meningkat gitu? Jujur dua-duanya sih, karena kalau misalnya mahasiswanya juga belum aware gitu kan sama aja.
Kalau menurut aku sih kesadaran mahasiswanya ya. Kalau mahasiswa belum sadar, jadi kayak masih banyak aja gitu sampahnya. Terus selanjutnya terakhir, apa harapan kamu terhadap program Zero Waste di masa yang akan mendatang? Harapan saya untuk program Zero Waste ini di masa yang depan yaitu di universitas saya ada beberapa fasilitas yang bisa ditambahkan untuk program Zero Waste seperti tempat sampah yang banyak dan juga beberapa refill isi ulang dalam air untuk memudahkan para mahasiswa untuk yang bawa tumbler bisa ngisi air juga, dan juga kayak masyarakatnya bisa sadar untuk bisa membawa bekal sendiri dan juga tempat minum sendiri. Aku sih berharap misalnya kayak di UPN ini kita tuh bisa menerapkan zero waste itu sendiri ya demi kebaikan kita bersama. Soalnya kalau dilihat itu UPN tuh banyak banget sampah plastik sama sampah styrofoam. Jadi harapannya seluruh fakultas sih bisa menerapkan sikap peduli lingkungannya dengan mencerminkan zero waste itu menggunakan tumbler atau alat makan yang memang bisa didaur ulang. Segitu aja dari aku. Sebelumnya terima kasih ya. Dadah. Semoga dari kegiatan yang kami lakukan dapat memberikan manfaat bagi para peserta untuk bisa mengurangi penggunaan limbah di lingkungan sekitar. Dan kami harap kegiatan Zero Waste ini dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih.